Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar akan apa yang disaksikan oleh saudara Jansen. Saudara, kalau kita pelajari akan kehidupan kekristenan ini saudara, coba kita renungkan akan apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau saudara Jansen itu dia mengalami satu mujizat. Justru pada waktu dia di dalam kesulitan yang demikian parah. Dan hanya berdoa dan terima Yesus pada waktu diinjili pertama kali. Dan dia dapatkan satu kesembuhan. Nah, sekarang kebalikannya daripada orang-orang yang baru percaya adalah orang Kristen. Kenapa orang Kristen kalau justru masuk di dalam kesulitan dan kesukaran, berdoa, doa, kok malah tidak ketulungan? Kita harus belajar benar-benar mengenal akan Allah kita, saudara. Karena apa? Karena kita kerap kali ini jadi orang Kristen cuma mau enaknya saja. Pada waktu percaya pertama kali, orang yang belum Kristen jadi Kristen percaya, lalu dalam kesulitannya kok cepat sembahyang sebentar aja kok mesti sembuh. Betul enggak? Hah? Tapi kalau sudah jadi Kristen kok malah susah. Betul enggak? Kenapa? Nah, sekarang masalahnya itu. Kenapa? Kenapa kalau saudara sudah jadi Kristen menghadapi kesulitan kok sembayangnya itu malah sembayang enggak lolos-lolos. Tapi dulu kok percaya sebentar ngomong langsung kok dapet sih. Loh, saudara tahu rahasianya kenapa? Karena saudara itu tidak mengenal akan Allah. Kalau saudara mengenal akan Allah, Allahmu yang kau kenal di dalam Yesus Kristus. Sebetulnya Yesus berkata apa? Tadi dikatakan oleh saudara Jansen. Yesus itu tidak pernah berubah sekarang, dulu, dan akan datang. Kalau saudara percaya pertama kali lalu dapat kesembuhan, lalu mujizat, keluar dari masalahmu. Tetapi mengapa setelah kenal Yesus kok tidak keluar-keluar? Yesusnya yang berubah atau saudara yang berubah? Hah? Ayo. Kamu berani mengatakan Yesusnya yang berubah? Berani? Tidak berani toh? Nah. Tapi kalau Yesusnya yang tidak berubah, siapa yang salah? Hah? Saya gitu loh. Jadi kita harus belajar ngaku di hadapan Tuhan. Sebabnya saudara, saya ikut Tuhan dari kecil umur 12 sampai sekarang umur saya 56. Yesus tidak pernah berubah. Luar biasa. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat di atas itu, tidak ada. Kenapa? Kalau saya tidak ngalami secara pribadi, saya tidak mau jadi penginjil. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Kenali Allahmu yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kamu ini ngalami terus. Meningkat. Ngalaminya terus. Pertama kali bertobat, percaya Yesus, melihat kuasanya dan mujizatnya. Engkau tambah lama mengenal dia, harus tambah lama melihat banyak mujizat. Tapi kenyataan orang Kristen lihat mujizat, percaya, menggebu-gebu, habis itu anjlok turun. Lalu mulai loyo, mulai bosan, mulai jenuh, mulai lu kok gini-gini tok ya. Lah itu. Yang berubah itu justru saudara. Karena apa? Karena tidak mengenal akan Allahmu yang benar. Maka coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-54. Kita lihat saudara.
Kenapa Yesaya diberikan firman oleh Tuhan begini? Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 11 mulai. Yesaya 54 ayat yang ke-11 mulai. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukan daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang mengembus api, dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Yesaya mendapatkan firman ini untuk siapa? Untuk bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah mengenal, sudah dipilih, dan mengenal akan Allahnya. Di dalam pengenalan akan Allahnya, saudara, kita harus perhatikan. Kalau saudara dan saya mau mengenal akan Allah kita harus melalui firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan yang saya bawakan, selalu saya tekankan. Saudara harus membaca firman Tuhan. Sebab tanpa saudara membaca firman Tuhan, saudara tidak akan dapat mengenal akan Allahmu. Tetapi sekedar membaca, saudara pun tidak akan mengenal tanpa saudara alami sendiri. Seseorang yang dapat mengasihi orang yang lain, dia akan tambah lama tambah mengasihi setelah dia mengenal akan kasihnya saudara yang lain. Saya terus terang, saya tidak akan dapat mengasihi Allah, Yesus Tuhanku, tanpa saya mengenal dia mengasihi aku lebih dahulu. Kira-kira saudara kalau mengasihi seseorang terus menerus tapi tidak dapat balasan, kira-kira kasihmu akan luntur enggak? Nah, bisa enggak ngasih terus enggak dapat balasan? Enggak bisa toh? Nah, saudara perhatikan. Saudara kenal Yesus, Yesus dulu yang mengasihi engkau atau engkau mengasihi Yesus dulu? Yesus mengasihi kita. Dan kalau saudara menjadi orang Kristen, tidak menikmati kasih Yesus terus-menerus, kasihmu akan luntur. Engkau akan mengalami kejenuhan. Engkau akan mengalami kesuaman. Engkau akan mengalami kekecewaan. Sebab Alkitab sudah berkata, orang yang mencari aku dengan tekun, dia yang mendapatkan. Artinya apa saudara? Kalau engkau membaca firman Tuhan dan mengalami hari demi hari, engkau akan melihat kasihnya Allah luar biasa. Dan engkau akan tambah lama tambah cinta kepada dia luar biasa. Makanya itu engkau harus mengalami apa? Untuk mengenal kasihnya dia engkau harus mengalami apa? Kesulitan.
Kamu kalau tidak pernah ngalami kesulitan, ayo, kira-kira tahu tidak kasihnya Allah itu luar biasa? Contohnya Yansen tadi. Hah? Dia kalau tidak perutnya dia deledel kayak palang pantek gitu, wah buka kanan kiri kanan ini, dia bisa mengenal kasihnya Allah luar biasa apa enggak? Tidak bisa. Tapi sembayangnya orang Kristen bilang apa? Tuhan, hindarkan aku. Betul enggak? Hah? Mau kesulitan enggak? Enggak ada yang mau dah? Nah, kalau saudara tidak mengalami kesulitan, lah kapan kamu lihat cintanya Yesus? Wong kamu bisa ngatasi sendiri. Lalu kamu bilang apa? Hidup itu kok enak ya, enak tau? Enak. Terus akhirnya enggak kenal Yesus, suam, saudara tahu. Alkitab sudah mengajar, hal yang tertindas, yang langgar angin badai, yang tidak dihiburkan. Loh, jelas toh? Itu yang dipilih. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam. Loh, temboknya dari permata. Loh, rencana Allah luar biasa enggak? Lah kok kalau ada kesulitan sedikit kok saudara-saudara langsung bilang apa? Tuhan loh. Kira-kira temboknya itu dari permata jadi dipasang enggak? Enggak. Kenapa? Lawang barusan dikasih kesulitan sedikit saja sudah. Jangan Tuhan. Loh Tuhan bilang, aku mau masang. Enggak usah dah. Daripada susah-susah. Dah. Enggak jadi lagi dah. Loh, saudara tahu. Saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara harus alami. Saudara akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Saya kalau dapat kesulitan, tidak pernah pusing saya. Saya kalau dapat sakit, tidak pernah bilang, Tuhan, Engkau tuh sayang kasih kok sakit. Saya bilang, puji Tuhan. Loh, kenapa puji Tuhan? Sebab tambah sakitnya tambah parah. Kemuliaan Allah harus dinyatakan. Kalau tidak, dia malu. Sebab tidak menepi firman-Nya. Betul enggak? Hah? Loh. Sebab Alkitab berkata, kalau engkau dan saya sudah tidak mampu, Allah yang akan bertindak untuk engkau. Ya toh? Nah selama engkau bisa, Allah bertindak enggak? Anakmu engkau didik. Nah, ambil, angkat itu batu. Kira-kira kamu tahu enggak kalau anakmu itu yang kamu suruh itu sanggup? Sanggup. Kalau anaknya bilang, berat Pak, angkat. Berat Pak, angkat. Waktu dia angkat mau jatuhin kakinya, kamu cepat-cepat angkat enggak? Sebabnya apa? Kalau luka, wong itu nurut perintahmu. Ya dah. Makanya kalau anak saya waktu saya belajar berenang, saya bilang, loncat. Anak saya bilang, Pak, aku udah bisa berenang. Ya, bapakmu tahu enggak kalau kamu enggak bisa berenang? Tahu. Lah kok nyuruh kamu masuk ke tempat yang dalam kok kamu enggak berani? Nanti kan aku tenggelam. Loh, bapakmu rela enggak kamu mati tenggelam? Enggak. Lah ya kok kamu takut? Nah, tapi takut tuh. Ya sudah, kalau takut ya enggak usah belajar. Betul enggak, saudara? Saudara harus berani melakukan firman Tuhan. Sebab Allahmu itu tahu apa yang dia harus kerjakan. Nanti kalau anak itu berani masuk. Waktu anak saya yang satu bilang, loncat. Saya bilang, ya loncat. Beleng, lu kamu loncat biarin. Kalau aku matian bapaknya sing izin. Lah. Betul tak? Dia akan biarkan dong anaknya mati. Wong bapaknya cuma tahu dia harus berani. Nah, orang yang berani begitu, dia akan mengenal akan Allah, kasihnya Allah. Maka dari itu saudara, engkau harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia melakukan segala perkara yang Bapa kehendaki. Apapun terjang saja. Saya ngalami saudara dari hari ke hari. Luar biasa Allahku itu. Rumah saya barusan selesai. Orang-orang bilang begini, waduh,
hebat banget. Saya bilang, anugerah bukan hebat. Yang hebat itu Yesus. Sebab pada waktu Tuhan mengatakan, bangun rumahmu. Saya bilang, Tuhan, duitnya mana? Tuhan mengatakan, bangun. Aku Allahmu yang ngomong. Ya sudah, saya bilang, oke. Engkau ngomong loh Tuhan. Ya. Baik. Mobil Accord saya jual, dapat cuma 42 juta. Saya tanya pemborong. Pemborongnya bilang berapa? Pak, kira-kira sekitar 60-70 Pak. Hah? Nah, aku cuma punya 40. Tidak apa-apa. Ya. Tuhan berkata, bangun ya. Waktu saudara tahu sudah hampir menipis. Saya tanya, tinggal berapa? Oh, tinggal 5 juta Pak. Wah, saya lapor. Tuhan, tinggal 5 juta loh. Saya cuma lapor. Saya tidak pernah ngomong sama jemaat atau sama di khotbah di mana-mana. Saudara, saya sedang bangun. Doain. Tidak. Alasannya selalu mintain, saudara saya sedang bangun. Doain. Maksudnya, ngerti yo, enggak itu nama. Itu iman bisik-bisik. Saya bilang. Saya enggak pernah. Saya bilang, oke, Tuhan saya lapor Tuhan. Tuhan tinggal 5. Nanti tidak habis, boh loh, enggak tahu. Sudah, saudara tahu apa yang dikerjakan Allah? Luar biasa. Saya sedang di negeri Belanda. Pulang dari negeri Belanda, ada orang telepon saya. Pak, dari mana? Dari negeri Belanda. Wah, engkau itu disayang-sayang Tuhan kau Pak. Kenapa? Saya sedang sembahyang Pak. Tuhan ngomong sampai saya melek. Siapa yang ngomong? Lalu, oh tidak ada orang, sembahyang lagi. Tuhan ngomong lagi. Ngomong apa? Saya pikir saya. Ngomong apa buat saya? Pesan buat saya. Nggak mikir saya kalau ada perkara duit. Nggak. Tapi dia bilang, apa yang kamu dengar? Ingat hambaku Yusa. Aneh enggak? 2 kali ngomong, ingat hambaku Yusa. Apa maksudmu Tuhan? Tuhan ngomong, berkati dia. Loh. Oh ya Tuhan. Lalu dia tanya, berapa Tuhan? Berapa kamu mau memberi? Naikkan cek. 10 ya Tuhan. 10 juta. Loh. Bayangin. Dia tidak tahu apa-apa. Apa yang saya butuhkan tidak tahu. Allahku tahu. Dia merintah bendaharanya. Itu loh caranya. Jangan lalu gini. Wah, kolektornya kurang. Harap saudara tahu. Tahu sendiri. Karena apa? Karena saudara ini tidak kenal pribadi dia secara pribadi. Kalau engkau kenal, tidak usah takut apapun yang kamu lakukan untuk dia. Itu sudah habis. Apa terjadi? Itu terjadi lagi. Setelah dibangun, bengkak. Saya bilang, loh, saya kan sudah kasih kamu 77,5 juta. Kurang. Saya pikir sudah selesai. Wah, terus saya pergi ke satu tempat. Saya pergi ke desa. Ke desa. Pelayanan di desa ini. Desa-desa. Pulang, ketemu lagi orang bilang, wah Pak Yusa. Dari mana? Dari desa, saya bilang. Tuhan tuh sayang kamu. Ada apa? Aku mimpi. Loh, mimpi apa? Aku bilang, mimpi ketemu kamu. Ketemu saya. Ya, terus ada apa? Ngasih berkat. Loh, mimpi kok kau suruh ngasih berkat? Lucu enggak? Apa terjadi saudara? Dia memberikan cek lagi. Berapa? 15 juta. Saya terima itu. Saya bilang, aduh Tuhan, aku sudah tak bayar. Aku bisa beli mobil lagi nih, ganti mobil. Sampai di rumah saya tunjukkan istri saya. Yang, saya bilang, istri saya kalau saya manggilan sayang. Wah, ada berkat yang. Ganti mobil ya. Istri saya bilang apa? Jangan cepet-cepet. Beresin dulu rumahmu. Sebab kita kan sudah janji tidak mau utang. Oh ya. Tapi sudah 77,5 cukup kok yang. Istri saya bilang,
Belum ketemu toh yang bangun, lebih baik temuin dulu. Oke, saya temuin. Pak, saya masih kurang, Pak. Iya itu Pak masih kurang. Hah? Kurang berapa? 10 juta. Hah? Sampai saya tuh melongok, saudara. Saya tidak tahu. Pemborongnya tidak memberitahu. Tapi Allah sudah tahu. Sebelum orang itu nagih kepada saya, Allah sudah sediakan segala-galanya. Karena dia tidak mau hambanya dipermalukan. Saudara percaya bahwa Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara, kita harus kenali akan Allah kita yang luar biasa itu. Alkitab sudah berkata, hai kamu yang tertindas, hai kamu yang diserang angin badai, hai kamu yang tidak terhiburkan sekalipun. Justru di situ engkau harapanmu hanya kepada Allahmu yang luar biasa. Supaya kamu dikenali bahwa Allahmu ini, dia tahu segala-galanya. Dan apa saja yang menimpa kamu yang bukan dari Tuhan. Perhatikan ini. Apa yang menimpa kamu yang bukan daripada Tuhan, engkau dan saya sanggup mengatasi. Sebab Alkitab sudah berkata, di dalam ayat yang di sini dikatakan, apabila ayat 15, apabila orang menyerbu, itu bukan daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Jadi saudara harus tahu, segala perkara yang menimpa kepada kita, bisa dari Tuhan, bisa dari setan. Kalau yang dari setan, saudara pasti dapat mengatasi. Betul tidak? Sebabnya apa? Sebab kamu bersama dengan Allah. Tapi kalau yang dari Tuhan, bisa kamu mengatasi tidak? Tidak bisa, memang dibiarkan sama Tuhan. Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa mengatasi, bagaimana caramu? Ucapkan syukur. Mati untung, hidup untuk Yesus. Itu jalannya. Loh. Enak enggak? Loh, Alkitab yang ngomong bukan saya loh. Mati adalah satu keuntungan, hidup untuk Yesus. Betul enggak? Contohnya, Yesus sendiri. Dia disalib mati. Asalnya dari siapa? Kehendak Allah atau kehendak setan? Kehendak Allah. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, Bapak, jikalau ini boleh lewat, lewatlah. Tuhan, kalau boleh Bapak, lewat. Tapi kalau tidak boleh, ini kehendakmu, aku akan angkat ini. Bapak berkata, itu kehendakku, harus kamu alami. Mati di atas kayu salib. Satu keuntungan atau satu kerugian? Satu keuntungan buat siapa? Buat engkau dan saya. Tapi untuk Yesus keuntungan enggak? Ya, karena dia menang dan dia diangkat menjadi raja di atas segala raja dan dia mengalami kebangkitan. Itu hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu kenali akan Allahmu supaya engkau tidak kecewa. Kalau engkau mengenal akan pribadi Yesus melalui firman Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau tidak pernah meninggalkan Yesus. Engkau tidak pernah suam. Karena apa? Karena engkau tahu hari demi hari mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa. Allah itu hebat. Saya sampai gini, Tuhan, punya engkau itu kok orang Kristen kok begini itu kenapa Tuhan? Sebab Tuhan berkata, dia tidak mengenal aku secara pribadi. Karena mereka tidak bergaul erat dengan aku, kata Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 25.
Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 mulai. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Coba saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang itu diberitahukan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Coba saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya dan keluarga saya diberitahukan oleh Allah. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah berjanji dan Dia mesti menggenapi. Tidak mungkin tidak menggenapi. Asalkan bagian kita lakukan. Kita membaca firman Tuhan. Kita memelihara hati kita menengadah kepada Dia. Kita takut kepada Dia. Kita melakukan firman-Nya. Dan Alkitab berkata loh. Anak cucunya akan mewarisi. Bagaimana anak kita bisa mewarisi kalau dia tidak menyenangkan hatinya Allah? Kita bawa anak-anak dari kecil berdoa bersama-sama. Dan ini tidak gampang saudara. Tidak banyak keluarga yang bisa. Dan kami melakukan dari anak mulai lahir sampai dewasa. Mereka berdoa bersama. Sehingga anak-anak sendiri mengalami. Selalu anak-anak saya katakan alami secara pribadi. Baca Alkitab alami. Kalau tidak mengalami jangan jadi orang Kristen. Rugi. Saya kalau dididik anak-anak saya gitu. Lalu dia bilang, jadi kalau saya baca tidak ngalamin, tidak usah jadi orang Kristen. Tidak usah. Kalau masuk neraka alami dunia, lalu masuk neraka yang paling dalam. Lumayan. Saya bilang. Tapi alami secara pribadi, kamu akan kenal Allahmu yang luar biasa. Anak saya laki yang pertama baru berangkat ke Australia. Pada waktu dia sekolah ke sana, Tuhan berkata, sekolah nak, berangkat ke Australia. Saya kaget saudara. Dia bilang, Pak, saya mesti berangkat ke Australia. Hah? Kamu sudah berdoa? Sudah. Tuhan berkata harus berangkat. Saya berdoa, Tuhan, ini rencanamu. Ya. Harus pergi. Ternyata saudara pada waktu dia mau pergi, ketakutan. Sendiri berangkat sendiri, takut ini biayanya bagaimana, nanti di sana bagaimana. Rumah sedang dibangun. Pada dia berangkat tanggal 27 Agustus yang lalu. Bersama-sama. Saya berkata, kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan akan selesaikan. Tidak usah takut. Biaya pun tidak usah takut. Apapun terjadi. Pada waktu saya hantar saudara pergi ke airport. Dia penuh ketakutan. Pak, nanti ini pakai pesawatnya itu pesawat Qantas. Semua omong Inggris. Aku tidak bisa. Nanti taruh gitar tuh ngomongi bagaimana. Nanti kalau minta ini bagaimana. Saya bilang, berdoa. Allah ngatur. Ya. Alami. Ya. Saudara tahu apa terjadi? Sampai di airport. Ketemu siapa? Yang punya travel. Dia ketemu saya. Dia bilang, Pak Isa, mau berangkat? Enggak, anak saya. Oh ya. Mana pasportnya? Mana tiketnya? Nih, mana barangmu? Tak atur semuanya. Bayangin. Saudara. Anak saya sampai, hah? Tuhan hebat ya Pak. Iya, ngalahmu kok. Tahu bahwa engkau tuh takut, tahu. Diatur semuanya. Loh. Habis itu nanti di dalamnya bagaimana Pak? Nggak usah takut. Ketua persekutuan di Sydney pulang hari itu sama. Pak Yuda pulang. Mau berangkat enggak? Denny. Oh, ayo sama-sama saya. Bersama-sama supaya duduknya sama, nanti aku yang nganter kamu semuanya. Loh, luar biasa toh. Perkara yang kecil sekalipun Allah perhatikan. Saudara tahu
Bahwa hidup kekristenan itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Alkitab sudah berkata, asal engkau hidup takut akan Allah, mengenal akan pribadi Dia, hidupmu penuh di dalam kebahagiaan. Tidak ada masalah yang saudara dan saya tidak dapat atasi. Saudara tahu? Pada waktu saya pikir-pikir, kamu nanti bawa uang berapa nang? Sembayang nak. Iya Pak. Saudara tahu, saya sampai kaget sendiri. Orang itu datang malah dengar anakmu berangkat. Iya, kapan ini? Malah tidak ngasih, saya ngasih anak saya. Sampai dia bilang, Pak, Tuhan sudah berkata, aku cukupi kamu. Berangkat ke sana dia bawa $5.000. Sampai saya bilang, berapa nak? Tuhan berkati walir terus Pak, tangtung 5.000. Waduh, jadi papa tidak usah nyangunin kamu ya, sudah berangkat sendiri. Saudara tahu, semua diatur Tuhan rapi luar biasa. Sampai di sana saudara, dia telepon, dia bilang, wah Tuhan hebat Pak. Hebat kenapa? Tuhan atur sampai keluar pun tidak diperiksa sama Duane. Kenapa? Saya kan bersama-sama sama pegawainya Kuantas. Jadi sudah lolos sana, cepat-cepat sana. Bayangin. Sampai dia bilang, yang lain diadul-adul semua sampai diperiksa yang terkecil. Aku tidak di apa-apain Pak, lewat saja. Luar biasa toh Allahmu. Saudara tahu, kita harus alami secara pribadi. Dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, jangan takut. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu engkau harus pelajari firman Tuhan. Engkau alami. Kalau engkau mulai melangkah di dalam kesulitan, tidak ada yang tidak, pintu tidak terbuka bagi dia. Karena dia sanggup lakukan segala perkara. Apapun. Maka pada waktu saya di Semarang, seorang gadis, dia berkata begini, Tuhan luar biasa Pak. Betul? Memang betul Pak, aku ngalami luar biasa. Pada waktu dia mau naik kendaraan umum pergi ke Salatiga, dia pikirnya mau naik cari bis yang gede, yang aman. Tetapi roh mendorong dia naik kol. Naik kol. Dia bilang, Tuhan, itu laki-laki semua, perempuannya cuma aku. Naik saja, naik dia. Bayangin saudara, di sebelah sopir lagi, diimpet sama 3 laki-laki. Nah, kamu tahu toh, perempuan 1, laki-laki akan kurang ajar. Ada nyenggol-nyenggol, ada apa, waduh. Lalu Tuhan berkata, injili mereka. Loh, tak ngerti, buat apa Tuhan? Ini orang nakal-nakal kok diinjili. Injili mereka. Tidak tahu saudara. Waktu naik terus diinjilin sama dia. Diinjilin. Sopirnya mau bertobat. Yang lain tidak mau. Padahal di dalam situ ada orang 7 atau 9. Semua. Diinjili. Dia malah digodain. Sama orang-orang yang turunan Arab. Malah digodain, dicawil-cawil. Diinjili terus. Apa terjadi? Waktu sudah naik, turun, remnya blong. Luncur terus, remnya blong. Sopir bilang, blong, remnya wus. Semua sudah nggak berani jawil-jawil, ketakutan semua. Dia bilang, Yesus. Dia bilang, tuh, oh maksudmu ini Tuhan. Apa terjadi? Nabrak asem. Pohon asem gede. Persis di depan dia. Persis di depan anak perempuan ini, sebelah sopir. Asam besar sekali. Cepet dia. Semua yang di dalam kol mati. Sebelah dia kepalanya putus. Jatuh di pangkuan dia. Dia dari ujung rambut sampai kaki darah kental semuanya. Dan dia yang paling parah karena apa? Persis pohonnya itu nempel di tubuhnya dia. Waktu pertolongan datang, semua mati di kol itu. Yang belum mati anak perempuan ini 1. Yang persis
ngerangkul pohon asem. Dan itu besi mobil seperti cetakan tubuh dia. Persis nempel semuanya. Jadi pada waktu keluar digergaji. Sebab dia bisa keluar persis kok. Tempat duduknya kakinya gini itu besinya ya gini kok. Persis mepet persis. Karena yang lain sudah meninggal, dia yang ditolong. Waktu dibongkar, dibuka, setelah 2 jam dikeluarkan, langsung dilarikan ke rumah sakit. Kepalanya mau digunduli. Karena apa? 2 arah semua. Pasti ini yang masih bisa ditolong. Dia bilang, "Pak, jangan dipotong dong, Pak." Lalu dia bilang, "Nggak bisa, ini mesti diobati. Wong nggak luka kok, Pak. Nggak mungkin darah. Ini darahnya orang sebelah tadi loh yang kepalanya putus." Dan dia dimandikan sampai bersih, luka sedikit pun tidak. Padahal dia yang paling parah. Kenapa? Waktu dia bersaksi, pada waktu itu kol meluncur dengan cepat, dia berdoa, "Tuhan, aku serahkan nyawaku dalam tangan-Mu. Aku sudah menginjili kanan kiri." Yang bertobat sopir itu, yang lainnya tidak mau. Tapi sopir ini bertobat dan dia mati selamat. Tapi justru yang kena dia. Pada waktu dia kena, dia berkata, "Tuhan, aku serahkan hidupku." Pada waktu mau mengena itu, nabrak itu asang, dia lihat dari langit turun bantal yang warnanya ungu. Turun. Waktu turun dia bilang, "Puji Tuhan," dia sikap ponasem. Bantal, katanya dia bilang, "Engkau Pak Yusa, bantal itu besar bagus loh, tak rangkul, puji Tuhan." Tidak taunya buka mata pohon asem. Loh saudara, dan itu bisa mengecap di tubuh dia, tidak ada yang luka. Siapa yang dapat menolong dan melakukan perkara itu? Kalau dia yang tidak, yang punya yang langit bumi itu saja. Kalau saudara takut mati, malah mati. Maka dari itu saudara, kenali Allahmu. Engkau harus tahu caranya Allahmu bekerja. Engkau harus berani menghadapi satu kenyataan hidup. Karena di dalam dunia ini, saudara tidak bisa lepas daripada kesulitan. Lingkunganmu, engkau berdagang, orang yang relasimu pun kena kamu. Engkau berkendaraan sekalipun, engkau tidak nabrak, bisa ditabrak orang. Saudara, kehidupan di dalam dunia kita tidak lepas daripada angin badai, tidak lepas daripada tindasan. Tetapi kamu harus kenali Allahmu. Kalau itu bukan daripada Tuhan, kesulitan boleh datang, mesti lepas. Karena Alkitab sudah berkata, apabila engkau melekat kepada Dia, maka musuh-musuh yang menyerbu akan rebah dengan sendirinya. Dalam masa sekarang ini, masa yang jahat saudara. Pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, penipuan, kejahatan luar biasa. Tapi Alkitab berkata, lihat di dalam Wahyu. Lihat di dalam Wahyu. Pasal yang kedua. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Ini firman daripada Tuhan. Ini jaminan saudara. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Kalau engkau sudah menjadi orang Kristen, harus menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Dia. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Kalau engkau dan saya menyenangkan hatinya Allah, kalau engkau dan saya bergaul karib dengan Allah, Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Dia akan memberitahukan perjanjiannya. Dia akan memberitahukan firman-Nya. Rema diberikan kepada kita. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir. Apapun yang kita hadapi. Kalau itu harus kita alami. Mati untung, hidup untuk Yesus. Pasti kemenangan ada di pihak kita. Tapi kalau itu bukan daripada Yesus, pasti musuh akan rebah dengan sendirinya. Karena firman Tuhan berkata, selama kita ditindas, selama kita mendapatkan kesulitan angin badai, Allah punya rencana untuk membangun kita menjadi kota yang indah dan luar biasa. Allah sudah memilihkan batu permata menjadi perhiasan kita, mahkota kita. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan ini hidup dengan penuh sukacita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apapun boleh terjadi. Yesus sudah berkata, kebahagiaan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.